Halo sobat, apa kabar? Kembali lagi kita di GTA. Nggak tahu apa. Yuk sobat, apa kabar? Bisa lihat di monitor berita pertama dari tema besar kita, Merdeka dalam Keberagaman. Di sini ada berita pertama dari Bekasi ya. Makna kemerdekaan bagi jemaat Rumah Doa Bekasi. Fahri kan juga terlibat dalam editing di sini. Seperti apa melihat isi berita ini? Karena kalau saya baca dalam beritanya sih sebetulnya ini kejadian sudah lama, tapi kejadiannya ini sebetulnya maksudnya aktivitas rumah doa ini sudah lama, tapi terakhir-terakhir malah warga yang menolak. Seperti apa? Apa Bang Fahri melihat berita ini gitu? Jadi di sini unik nih. Uniknya di mana itu? Unik. Kenapa jadi dibilang unik kan? Pertama, memang mereka udah lama tuh kan. Ya. Rumahnya itu udah lama. Rumah doanya. Rumah doanya itu udah lama dan memang bukan rumah Ibadah. bukan rumah ibadah. Secara kan? resmi gitu Secara ya. resmi memang bukan. Cuman ketika ada suatu ketika itu beberapa bulan yang lalu kan tiba-tiba ada penolakan oleh warga, entah apalah alasannya kan waktu itu. Cuman menurut keterangan dari beberapa sumber, ya karena isu sensitif kan, karena orang-orang juga nggak berani menyebutkan diri menurut cerita di sana ya, karena apa ya, ada kaitannya soal urusan minoritas Dan mayoritas seperti itu. Nah kemarin waktu si Maimanah itu liputan ke situ, dia bolak-balik tuh untuk nyari sumber sama warga juga yang menolak. Ya, tapi agak kesulitan karena ada semua warga yang berani Mau ngomong. bicara. Dan di sini memang waktu ada kejadian penolakan beberapa bulan yang lalu itu digerakkan oleh ketua RT setempat. Padahal ya. Padahal. Tapi di dalam beritanya aku baca juga ya, pendeta itu sebetulnya membaur dengan warga sekitar. Sampai suatu ketika pendetanya ulang tahun, warga ikut merayakannya juga di rumah. Itu yang dipertanyakan pendeta, ada apa kok tiba-tiba warga yang begitu dekat dengan secara personal dengan pendeta tiba-tiba mendapatkan penolakan itu gitu. Jadi sebetulnya seperti apa sih ini? Kejadian yang ada gitu, Bang Fahri? Seperti apa Bang Fahri? Bisa ceritain juga ke sobat apa kabar? Ya, Soal sampai sekarang bahkan nggak terjawab secara utuh ya. Karena nggak semua orang berani ngomong nih soal ini. Soal ini ya. Nah, sampai akhirnya berita diputuskan ditayangin di website kita kan, ada yang belum terjawab juga. Masih ada kepingan-kepingan yang hilang dari kejadian ini. Dari kejadian ini. Sebetulnya ada apa sih? Iya, gitu, kan? sebetulnya ada apa? Cuman ya itu tadi dari sumber yang nggak bisa disebutkan bahwa ya itu karena ada tekanankah dari pihak-pihak yang lain yang tidak ingin diungkap gitu, atau adakah kekuatan besar gitu yang menolak? Indikasinya tuh memang ada seperti itu ya, tapi kita nggak bisa mengidentifikasi apakah benar atau tidak. Cuman ada indikasinya ke situ. Dan yang paling unik lagi nih, kita kembali ke berita yang lain gitu. Ada di sini Merdeka bagi Parmalim nih. Ini yang pengen juga sobat apa kabar belum banyak yang tahu Parmalim ini apa. Terus ini kayak aliran kepercayaan dari wilayah mana, terus seperti apa sekarang ini. Bang Fahri juga bisa ceritain soal apa sih itu Parmalim itu, biar sobat apa kabar di rumah yang nonton tahu. Parmalim ini semacam, kalaunya di Jawa itu ada bukan penganut sih, apa sih sebutannya? Penghayat, iya. Nah kalau di Jawa ada penghayat ya. Nah kalau ini namanya Parmalim tuh. Parmalim ini di Medan ya, Sumatera. Sumatera Utara ya. Salah satu, kalaunya di Pulau Jawa itu ya disebut penghayat. Penghayat ya. Kalau di Kalimantan itu ada Kaharingan. Nah, sama nih. Jadi aliran kepercayaan mereka. Sama kayak di Sunda tuh ada Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan juga sama. Nah kalau Parmalim ini apa yang bisa diceritain dari isi berita ini, Bang Fahri? Kalau di Parmalim ini lebih menonjolkan bahwa ternyata mereka juga punya tempat. Mereka punya tempat. Ini salah satu penganut kepercayaan yang ternyata juga sudah diakomodir tuh
oleh pemerintah, oleh pemerintah setempat, bahkan pemerintah Indonesia kan. Ya. Nah, mereka kan udah diakuin Ya. segala macam. Ini salah satu contoh kenapa ada kaitannya dengan merdeka dalam keberagaman kan. Salah satu bagian contoh bahwa mereka ini juga sudah merdeka. Terlepas di tempat lain ada yang belum merasakan itu kan. Nah, tapi mereka ini merasakan kemerdekaan. Padahal dia sebagai minoritas di wilayah mayoritas. Di wilayah mayoritas. Apa kemerdekaan yang dia terima gitu dari para penganut Parmalin ini? Nah, di sini yang unik nih. Kenapa akhirnya redaksi pun juga mengambil tema merdeka dalam keberagaman kan? Ya. Dan kalau kita bisa lihat di judul utama itu ambigu tuh sebenarnya. Ya. Iya kan? Itu Seperti apa ambigunya? Ambigunya bahwa coba di scroll di balik ke depan. Itu merdeka dalam keberagaman kan? Ya. Jadi kalau jadi itu kalau kita mau ngambil itu ada warna di bawah itu kan beragama kan? Ya. Nah, jadi sebenarnya merdeka dalam beragama. Nah, ada narasi juga di situ. Apakah di Indonesia itu juga sudah senyaman ini kan? Ya. Kita menjalani kehidupan keberagaman. Nah, akhirnya redaksi pun kan memotret bahwa ada nggak sih? Apakah ada yang nyaman? Apakah ada yang tidak nyaman? Akhirnya redaksi coba memotret itu kan. Nah, ya. jadi akhirnya ketika di daerah di Parmalin, Sumatera Utara itu ada yang merasakan sudah nyaman, ternyata di daerah lain belum ada. Ada juga yang tidak. Nah, yang unik itu yang justru agak ini ya, lucu kayaknya. Lucu itu ketika yang sangat minoritas, ini kan sangat minoritas kan? Ya. Sangat minoritas itu justru tidak ada yang seperti apa ya, seperti hambatan, seperti entah gangguan ketika menjalankan prosesi peribadahan mereka kan. Justru yang secara sah, secara diakuin undang-undang justru ada yang masih merasakan ketidaknyamanan. Contoh kayak di Bekasi tadi itu. Dan itu juga kalau nggak salah pernah terjadi ada di Bogor. Iya kan? Yasmin. Iya. Pembangunan gereja. Penolakan. Nah, terus juga ada pernah terjadi di mana aku lupa itu. Di salah satu wilayah di Solo. Salah satu wilayah di Solo kan. Nah, cuman aku lupa tempatnya di mana, cuman ada itu di Solo. Nah, terus gimana tuh? Ini di Kabupaten Toba dia menggunakan pakaian khasnya saat ritual ibadah. Nah, ini yang Parmalin tadi ya? Ya, ini yang Parmalin. Nah, contoh yang mereka merasakan penerimaan kemerdekaan dalam keberagaman itu ya, selain ini juga ada di Kota Baru. Di Kota Baru itu Kaharingan. Kaharingan ya. Nah, Kaharingan itu juga merasakan hal yang sama tuh seperti mereka. Nah, terus kalau yang di Solo, beritanya sobat apa kabar? Ini dari Kalimantan ya, Kota Baru ya. Kalimantan Selatan. Kaharingan ya, penganut Kaharingan. Seperti apa Bang Pari melihat isi berita ini, atau potret apa sih yang mau ditangkap dari berita ini gitu? Ketika kemerdekaan yang ke-78 tahun itu seperti apa sih sekarang kondisinya gitu? Hampir sama kayak yang di Sumatera Utara tadi. Mereka sangat minoritas di tempat mereka sendiri kan. Ya. Di Kota Baru itu mayoritas agama Islam sama Kristen kan. Ya. Ada sebagian juga Hindu, Buddha juga ada di situ. Cuman mereka ini adalah kelompok yang sangat kecil. Bahkan tinggalnya juga di lereng-lereng. Oh. Tapi hanya nggak pernah ada di sana itu justru begitu membaur dengan warga. Sangat membaur sekali. Dan di situ dijelaskan sudah ada legalitasnya juga, secara administrasi mereka sudah diakui negara. Seperti itu kan? Seperti itu. Dan dari isi beritanya juga terlihat Mendikbud pernah menandatangani juga bahwa Kaharingan itu sudah terbit dan ditandatangani langsung gitu. Ya, berarti memang beberapa penganut memang sudah merdeka. Sama kayak yang di Sunda Wiwitan. Ya. Penghayat kan. Tapi kalau kita sobat apa kabar, kalau kita mau menarik ke lebih dekat gitu, ternyata ada juga loh gitu. Kayak umat Ahmadiyah maupun
dari ICC itulah. Bisa jelaskan sedikit soal berita yang sunyi sembunyi ini Ahmadiyah di Indonesia. Seperti apa Bang Fahri melihat atau memotretnya gitu ya? Memotret Ini, apa? kalau ini agak sensitif nih sebenarnya. Karena kebetulan kan secara administrasi, secara aturan, secara legalitas itu kan mereka sah kan, karena bukan maksud Ahmadiyahnya yang sah, bukan di Indonesia, tapi mereka ini kan Islam nih, ya kan. Nah, kalau soal apakah itu Ahmadiyah ataukah ada yang lain itu seperti Syiah, kan itu soal akidah kita tidak bisa ngomongin, ya kan. Kita khusus terlalu dalam, karena kita ngomongin sosial kan. Nah, secara sosial identitas mereka adalah Islam, di negara Indonesia diakuin kan Islam, Islamnya. Nah, di Indonesia diakuin Islamnya. Cuman ketika kita ngomongin soal Ahmadiyah ya itu urusan akidah tuh. Dan yang paling unik lagi di sini dia menceritakan dari aktivitas gerakan donor darah nasional yang serentak diadakan 3 bulan sekali oleh Jamaat Ahmadiyah. Kalau Bang Fahri melihatnya seperti apa sih aktivitas sosial yang dilakukan oleh Jamaah Ahmadiyah ini? Jadi kalau berdasarkan liputan reporter kita kan penganut Ahmadiyah ini mereka punya banyak kegiatan yang sosial. Mereka mencoba untuk membuka diri ya mungkin ya, atau seperti apa. Kalaunya sepintas ya orang juga tidak tahu apakah itu identitas mereka ya. Makanya istilahnya mereka itu ketika muncul di publik menggelar kegiatan lain sebagainya ya sama seperti pada umumnya kan, kecuali pada akhirnya karena mereka nggak ada atribut kan, mereka nggak pakai atribut, umum aja sebenarnya, sama seperti Muslim pada umumnya gitu kan ya, sama Muslim pada umumnya. Oke, selanjutnya Bang Fahri kita bicara dari payung hukum lah ya. Seperti apa sih Bang Fahri melihat, karena secara undang-undang kita sudah ada payung hukumnya soal beragama gitu. Tapi penerapannya, pelaksanaannya masih jauh dari kata nyaman ya? Ya, dari kata nyaman. Sesuai dengan pertanyaan kita kan di tajuk itu, apakah senyaman itu beragama di Indonesia kan? Ya kan kita tahu kan ada 6 agama yang diakui kan berdasarkan Undang-Undang 45 itu. Dari 6 agama itu mungkin ada 2 lah kelompok agama yang mungkin dibilang lebih besar daripada agama yang lainnya kan. Ada kelompok Muslim sama Kristen kan. Justru di sini yang agak rancu lah. Kalau kita lihat, coba deh bayangin kayak di Bekasi itu kan. Kayak di Bekasi itu ada kelompok mayoritas di suatu tempat itu, apa itu tadi namanya, lupa aku. Di Tambun Selatan. Di Tambun Selatan ya. Nah, Tambun Selatan itu kan mayoritas Muslim di situ. Tiba-tiba mereka menolak tetangga mereka sendiri untuk beribadah. Contoh ini ya. Contoh. Nah, di rumah doa kan, padahal itu rumah doa yang kita tahu sendiri kalau umat Kristen itu kan biasa juga ada ibadah di rumah kan. Nah, ibadah rumah itu. Nah, kok tiba-tiba bisa ditolak padahal tetangga mereka sendiri. Nah, itu kemarin yang juga akhirnya dikejar kan itu, walaupun jawabannya juga ngambang. Problemnya itu apa, dan sampai sekarang masih jadi permasalahan. Masih jadi permasalahan. Nah, kita kembali ke soal payung hukum tadi. Dari sini kan kita juga kejar juga dari Kemenak, Bang Fahri. Kemenak juga kasih jawaban atas intoleran lah ya. Artinya ada aktivitas penolakan itu. Seperti apa sih kalau Bang Fahri melihatnya dari Kemenak sendiri gitu, karena di sini dia mengklaim atau mengaku kalau mereka sudah mengakomodir itu semua gitu, mengakomodir masyarakat yang mau beribadah, masyarakat yang mau menjalankan kepercayaannya. Seperti apa Bang Fahri? Kalau Kemenak kan sudah jelas kan, dia sudah punya payung hukum bahwa ada 6 agama yang
memang harus mereka fasilitasi kan sesuai dengan undang-undang. Sejauh ini berdasarkan keterangan mereka juga ya, bahwa mereka juga sudah melakukan itu, melakukan yang namanya pemahaman pendekatan sosial ya, khususnya. Nah, memang ada beberapa daerah itu yang mereka klarifikasi pada akhirnya bahwa ada yang menolak pembangunan gereja atau tempat ibadah lainnya, itu ternyata bukan menolak keberadaan aktivitas itu, bukan, cuman ada beberapa yang terkendala perizinan misalkan soal lahan itu. Nah, kalaunya di situ mereka bisa menindak. Tapi maksud saya gini, ketika ada aturan yang jadi berat gitu atau jadi halangan sebagian warga untuk melakukan aktivitas, apakah ada yang perlu direvisi dalam hal aturan gitu? Apakah contoh ya kita lebih konkretnya adalah ada di soal keputusan Menteri bersama itu loh, SKB 3 Menteri. Nah, seperti apa kita melihat Bang Fahri sendiri sebagai editor melihat seperti apa sih kalau aturan SKB 3 Menteri? Apakah itu yang aturan-aturan yang dibuat-buat kah atau emang yang itu untuk mengatur bagaimana cara membangun atau mendirikan rumah ibadah gitu? Kalaunya dari sudut pandang redaksi ya, aturan SKB 3 Menteri itu justru bikin lumpuh Undang-Undang 45. Karena membatasi pada akhirnya kan, dia kan membatasi bahwa harus saling menghormati, harus saling apa? Ada tanda tangan lingkungan sekitar, tanda tangan warga lah. Ya. Artinya harus ada persetujuan kan? Ketika untuk melakukan aktivitas misalkan atau membangun rumah ibadah misalkan, justru itu melemahkan Undang-Undang 45 tuh, ya kan? Karena di Undang-Undang 45 itu udah tegas bahwa ada 6 agama yang sah di Indonesia tuh, ada Islam yang menjadi mayoritas ya kan, ada Kristen, Protestan, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, sama Konghucu. Artinya tanpa apa ya? Termasuk juga aliran kepercayaan nenek moyang. Nah, semuanya dilindungi oleh gitu. Ketika ada terbit SKB 3 Menteri itu justru akhirnya membatasi itu kan, bahwa seolah-olah Indonesia itu intoleran. Justru SKB 3 Menteri itu yang bikin kita itu intoleran. Harusnya kita itu udah meninggalkan lama sejak 78 tahun lalu itu soal intoleran. Soal toleransi itu harusnya udah kita meninggalkan lama, tapi udah transisi tuh. Jadi toleransi ke harmonisasi. Itu sebenarnya. Karena apa sih? Bahkan sebelum ada Undang-Undang 45, sebelum Indonesia merdeka, perjuangan itu juga sudah dilakukan oleh semua agama yang ada di Indonesia kan, termasuk aliran kepercayaan bahkan. Nah itu yang akhirnya ketika ada bikin SKB 3 Menteri itu diterbitkan justru bikin lanjut. Kenapa orang harus izin? Kenapa orang harus harus minta persetujuan? Kenapa harus seperti itu? Karena itu sendiri memperberat ya? Iya memperberat kan? Lain halnya misalkan ada agama baru, misalkan namanya apa, misalkan meresahkan masyarakat. Iya boleh lah. Atau misalkan boleh lah kita tindak gitu ya? Boleh bisa kita tindak. Misalkan dia bikin merugikan masyarakat gitu kan? Atau bikin bangunan tempat ibadah tengah jalan misalkan ya. Boleh lah mau tindak. Atau misalkan ada tiba-tiba loh orang bikin agama baru misalkan kan, apa namanya, handphone misalkan agamanya kan, nyembah SIM card gitu misalkan, contoh gitu ya kan? Boleh lah. Kalau mau bahkan tanpa diaduin pun juga polisi udah bisa bertindak. Iya, tanpa adanya aduan. Tanpa ada aduan. Nah seperti itu. Nah belakangan di Indonesia itu kenapa akhirnya redaksi itu bikin tema besar soal keberagaman yang sebenarnya ambigu itu adalah agama kan? Karena redaksi itu melihat kok aneh. Ada orang yang ngurusin orang lain loh. Bayangin aja kan, rumah lu diurusin. Dan itu urusannya personal, pribadi. Personal itu. Nah, ada sedikit ya ngaitin ke kasus yang terbaru tuh. Apa ya? Pondok pesantren tuh. Panji Gumilang. Panji Gumilang. Ya. Kan
itu apa ya? Ketika ada orang Islam, umat Muslim yang menggugah seolah merasa itu ya hal yang benar karena itu adalah rumah mereka. Nah itu maksudnya yang kenapa kita harus ngurusin rumah orang lain? Ya karena itu contoh yang maksudnya contoh yang itu lebih realistis ketimbang kita ngurusin tetangga yang bukan rumah kita. Nah di Indonesia kan terjadi seperti itu. Kebanyakan ya. Seperti kayak kemarin ada di Jogja rame soal patung Bunda Maria yang diselimuti, terus ada batu nisan salib yang dipatahi di Jogja. Seperti itu kan, maksudku kita kayak kembali ke masa lalu gitu, kayak kembali ke apa ya yang belum ada. Karena kita sebagai negara yang memang berjuang selama 78 tahun, emang dibangunnya dari berbagai macam suku, agama dan ras gitu kan. Jadi memang kita dari dulu emang majemuk gitu artinya. Jadi kenapa ketika sekarang ini gitu ya kan, sekarang ini kita masuk ke sini makin ke sini kayaknya beberapa hal-hal intoleran yang aneh tuh muncul gitu, Bang Fahri. Iya memang justru dibikin, aku belakang ngerasanya itu kayak kok dibikin intoleran kita itu ya. Bukan lagi toleransi. Jadi makin tua udah usia Indonesia 78 tahun kok makin gak toleran. Itulah ya. Jadi agak lucu kan. Jadi kesimpulannya kita ini adalah HUT yang ke-78 ini Indonesia makin merdeka kah dalam keberagaman atau dalam beragama atau seperti apa Bang Fahri menyimpulkannya secara pribadi ya? Secara pribadi ya? Belum sih. Belum ya? Iya. Atau belum semerdeka itu? Belum semerdeka itu karena orang belum benar-benar bebas untuk mengekspresikan aktivitasnya itu sebagai warga negara yang beragama. Bebas dalam artian hal baik ya, maksudnya ketika dia menjalankan peribadatannya ataupun aktivitasnya yang berkaitan dengan agamanya itu masih ada kok yang nggak nyaman. Itu yang bisa ditarik. Yang bisa ditarik. Nah, di situ kalaunya sebagai jurnalis ya, pribadi sebagai jurnalis, mestinya peran pemerintah yang paling besar. Paling besar. Ya apa ya, agak apa ya, jangan dibikin sensitif hal yang begini. Kan kebanyakan kan begitu kan, ketika kita ngomong agama soal itu sensitif banget. Dan yang sensitif kan, karena bagaimana melihat secara sosial aja gitu kan, secara sosial aja urusan orang beribadah seperti apa, maksudnya ketika menyembah apa ketika orang beribadah ke masjid ataupun ke gereja, itu kan urusan personal diri masing-masing kan, urusan pribadi dan kepercayaannya kan. Jadi kesimpulannya adalah menjalani keberagaman di Indonesia sudah merdeka atau belum? Belum ya? Belum. Gimana Mas? Menurut saya sama sih ya. Hampir sama pemikirannya ketika secara pribadi ketika tidak merugikan warga, tidak merugikan atau tidak meresahkan orang-orang di sekitarnya. Menurut saya agama itu ya adanya ya di dalam aja gitu, maksudnya itu emang yang jadi hak kita untuk menjalankannya sebagai manusia biasa gitu. Jadi menurut saya ya sejauh ini merdeka dalam keberagaman masih hanya di mulut saja, belum sampai di masih abu-abu ya. Ya, akhirnya sampai juga di penghujung acara kita kali ini dalam GTA yang membahas soal merdeka dalam keberagaman menyambut HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Saya Pram, rekan saya Fahri. Sampai jumpa di GTA selanjutnya.